Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi hari ini Allah bangkitkan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa mensyiarkan sholat subuh berjamaah bersama namanya mujalasatus sholihin, ya, duduk-duduk bersama-sama orang-orang yang solih. Karena ini satu hal yang upaya kita juga membentuk milieu yang baik, bi'ah as-sholihah, lingkungan yang kondusif. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, teruslah tingkatkan ketakwaan kamu pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersama-samalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sidik. Mudah-mudahan di sini semua ini kita semua termasuk orang-orang yang jujur insyaallah. Karena kejujuran hari-hari ini begitu mahal, makanya KPK itu jujur itu hebat, kata KPK. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita ingin menanamkan kejujuran pada diri kita, sosok yang paling layak untuk kita teladani dan kita ikuti itulah sosok kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang kejujurannya itu begitu lekat pada diri beliau. Ya, makanya sifat itu yang sidik ini menjadi bagian sikap hidup beliau yang memang begitu indah dalam tatanan kehidupan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin menelisik hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sekilas, kemudian kita juga mencoba menggali sesungguhnya kewajiban apa yang kita harus perbuat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bulan Maulid Rabiul Awal. Hari ini kita sudah masuk di awal-awal Rabiul Tsani, ya. Nah, kita tentu dengan banyak gegap gempita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak ada lain sesungguhnya ingin bagaimana kita mengingat bahwa proses kelahiran manusia agung yang memang sengaja Allah berikan, munculkan kepada kita dengan cahaya risalah, menjadi rahmat bagi semesta alam,
itu memang betul-betul bisa dirasakan oleh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya kehadiran beliau sungguhnya menjadi karunia bagi kita. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Jadi sungguh menjadi karunia bagi orang beriman dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saling timbal balik gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, kita ya, karena tadi ini adalah karunia bagi kita kehadiran baginda Rasul itu, maka kita harus menunaikan juga apa kewajiban-kewajiban yang kita harus tunaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekilas setiap kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali kita diingatkan dan dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir surah At-Taubah, ya, atau surah At-Taubah ayat 128 tepatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kalangan manusia, bukan dari jenis malaikat atau jin, ya, tapi dari kalangan manusia, ya. Sehingga betul-betul apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu sangat mungkin untuk diteladani oleh kita. Di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada ayat ini, itu yang pertama adalah azizun 'alaihi ma anittum. Betapa berat terasa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diderita oleh umatnya. Jadi nggak ada gap, jarak antara Rasul dengan umatnya. Nah, sekarang justru yang banyak menjadi perhatiannya karena gap yang terlalu jauh antara pemimpin dengan rakyatnya gitu kan. Nah, ini yang sekarang banyak menimbulkan protes apa segala macam, ya, demo. Tetapi ketika kemudian antara pemimpin dengan rakyatnya itu begitu dekat, ya, maka ya biasa saja. Mereka akan betul-betul blended, bergaul sama-sama, ya, akan egaliter dan sebagainya. Nah, itu terasa betul. Apa yang dirasakan oleh umatnya dirasakan betul juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada suatu hari ketika di masa musim paceklik, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Bakar. Dia tanyakan, punya nggak nih sesuatu untuk dimakan? Rupanya nggak ada. Akhirnya, yuk kita berangkat aja ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua datang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rupanya pada saat itu ya lapar juga. Bahkan di ikat pinggangnya itu diganjal batu, ya, saking laparnya untuk menahannya itu diganjal batu. Kalau kita rasanya belum pernah ganjal batu, Pak, berarti masih aman ini. Artinya belum selapar seperti apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Nah, rupanya nggak ada juga. Artinya sama saja ketika menderita penderitaan yang sama. Sampai akhirnya kemudian mereka berangkat ke Ummu Aiman. Dan akhirnya Ummu Aiman lah yang menghidangkan makanan untuk dimakan oleh mereka bertiga. Jadi ini menunjukkan betapa apa yang diderita oleh sahabat-sahabatnya, umatnya ketika itu betul-betul dirasakan juga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terasa berat apa yang dilakukan penderitaan-penderitaan umatnya itu. Kemudian yang kedua, azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua adalah harisun 'alaikum. Yang kedua, Rasulullah SAW menginginkan agar apa? Keimanan dan keselamatan itu ini
juga dialami oleh umatnya semuanya. Sehingga dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa aku ini menarik ikat pinggang kamu. Jadi saking optimalnya ingin menyelamatkan manusia, ditariknya ikat pinggang kita agar kamu tidak terjerumus dalam api neraka. Tetapi apa yang terjadi? Justru kalianlah yang menjerumuskan diri kalian semua ke dalam api neraka, sebagaimana serangga suka menjerumuskan diri ke dalam api. Biasa kalau ada lampu-lampu begini, dia suka ada serangga-serangga yang mati, betul Pak? Dianggapnya bahwa inilah lampu yang memberikan penerang, yang memberikan penghangat. Begitu berkeliling-keliling serangga itu di sekitar lampu, rupanya ya menggelepar karena kepanasan, akhirnya mati. Nah begitulah gambarannya. Betapa orang ingin menjerumuskan ke dalam api neraka setelah Rasulullah SAW berusaha untuk mencegahnya. Nggak bisa juga dicegah, akhirnya mereka justru masuk ke dalam api neraka. Padahal sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bisa dipastikan masuk ke dalam surga. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Heran nggak Pak, ada orang yang nggak mau masuk ke dalam surga? Inilah yang dipertanyakan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Faman ya'ba ya Rasulullah? Kata sahabat, siapa orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga wahai baginda Rasul? Oh, dijawablah oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kalau kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua insyaallah min ahlil jannah. Ya, itu harapan-harapan kita semua. Nah, jadi yang kedua itu harisun alaikum, betapa beratnya tadi ingin menyelamatkan umatnya ini semuanya kalau bisa masuk semuanya ke dalam surga. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Yang ketiga, sangat penyantun kepada orang-orang yang beriman, ya. Begitu sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang beriman. Jadi Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir Ibnu Katsir ini banyak menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus dari bangsa Arab, dari kalangan manusia sendiri, ya, mereka mengenal nasabnya sangat jelas, kejujurannya juga sangat terlihat, dan akhlaknya begitu mulia, sehingga nggak bisa ditolak begitu secara mentah-mentah. Jadi azizun alaihi ma'anitum ini menunjukkan betapa Nabi merasa berat dan sedih jika umatnya berada di dalam kesusahan dan kesulitan. Harisun alaikum, beliau ini juga sangat menginginkan umatnya itu beriman, mendapat hidayah, bahkan selamat dari azab api neraka. Bil mu'minina raufur rahim, ini sifat sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal pada surah Al-Ahzab ayat 107 disebut sebagai rahmatan lil alamin, ya. Sedangkan Imam Qurtubi itu menyebutkan dan bahkan menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin yang peduli. Jadi kalau kita ingin mendambakan tadi sosok pemimpin yang peduli, ya mulai dari diri kita, meneladillah keteladanan baginda Rasul SAW, ya. Insyaallah ini akan menunjukkan bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang peduli. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sering digambarkan oleh orang-orang di luar Islam sebagai orang yang bengis dengan banyak sekali mengalami pertempuran, ya, sehingga digambarkan dengan seolah-olah membawa pedang gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu berapa orang yang dalam peperangan-peperangan itu terbunuh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nggak pernah ada terceritakan. Dalam berbagai peperangan
itu Rasulullah SAW lebih banyak tadi justru tidak menghabisi musuh-musuhnya secara membabi buta, ya, sampai semua dengan kebenciannya kemudian dibunuh begitu. Satu-satunya orang yang memang pernah dalam pertempuran itu terbunuh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang bernama Ubay bin Khalaf, seorang Quraisy yang memang dia begitu bencinya pada Rasulullah SAW sehingga dia bertekad, akulah yang akan membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Ya, akhirnya dia persiapkan betul kuda untuk menuju peperangan. Akhirnya dia persenjatanya dilengkapi sampai akhirnya berhadapan dengan Rasulullah SAW. Nah, saat itu apa yang dilakukan? Sesungguhnya apa yang dilakukan Rasul melempar dengan tombak kecil, ya, dan sesungguhnya bukan sesuatu yang mematikan. Kalau dari sisi lukanya kecil aja di sekitar leher sini, tapi kemudian karena rasa takutnya begitu terluka seperti itu, nah, Ubay bin Khalaf ini sampai kemudian merasakan Muhammad telah membunuhku. Padahal di dalam pertempuran itu nggak terjadi kematian di situ. Akhirnya ketika pulang ke Mekah kembali, pasukan ini Quraisy ini dalam perjalanan barulah meninggal. Artinya kalau dari sisi tadi bukan sesuatu luka-luka yang sedemikian parah dan akhirnya mati di tempat itu. Ya, jadi itulah yang terjadi. Bagaimana Rasulullah SAW dengan risalah yang dibawanya itu ingin justru kalau bisa semua umatnya ini masuk ke dalam Islam. Jadi betapa di sini menunjukkan sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah yang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat itu agar manusia itu tertarik dan akhirnya mau ikut bersama-sama di dalam kedamaian bersama Islam. Nah, jadi ini ya. Beberapa kejadian-kejadian yang lain juga seperti itu. Contoh yang terjadi pada perang Uhud, ya. Ketika gigi Rasulullah SAW patah, kemudian wajah beliau juga berdarah, bahkan sebagian sahabat-sahabatnya gugur yang melindungi beliau ini. Para sahabat mengira bahwa saat itulah beliau akan berdoa keburukan untuk musuh-musuhnya, ya. Tapi apa yang terjadi? Justru pada saat itu yang keluar dari lisan baginda Rasul SAW adalah sebuah doa yang indah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang enggak tahu. Mereka diajak kepada kebaikan malah menolak kebaikan itu karena ketidaktahuan mereka. Begitu juga ketika beliau mencari-cari lahan yang kondusif untuk dakwah. Setelah di Makkah enggak begitu kondusif, muncul berbagai siksaan dan intimidasi terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya cobalah beliau mencari barangkali ada tempat yang kondusif untuk dakwah. Beliau pergi ke Taif, ya. Nah, dengan harapan penduduk Taif bisa menyambutnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan sambutan yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW, tapi sambitan, lemparan-lemparan batu sampai beliau juga luka-luka, ya. Saat itulah Jibril datang menghampiri beliau sambil kemudian berkata pada baginda Rasul, ya Rasulullah, mintalah pada Allah agar Allah timpakan tuh pada penduduk Taif itu yang sudah menghinakan, menyakiti engkau, agar ditimpakanlah azab pada mereka, ya. Tapi apa kata baginda Rasul? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah, ya. Aku justru berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buktikan bahwasanya ternyata akhirnya betul dari keturunan-keturunan itu justru banyak yang masuk berbondong-bondong ke dalam Islam hingga hari ini, gitu kan. Nah, jadi itulah panjangnya visionernya Rasulullah SAW, bukan hanya
pada satu momentum tertentu, kemudian ketika nggak tercapai dia disakiti, kemudian balik berdoa juga yang menyakiti atau meminta azab diturunkan pada mereka. Tapi Rasulullah SAW masih penuh harap bahwa anak keturunannya, kalau nggak mereka-mereka yang sekarang ini, anak keturunannya paling tidak yang bisa ikut serta dengan risalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu ya, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu diungkapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya dalam hadisnya. Beliau pun berdoa dalam doa-doa yang sangat panjang ya mengadukan, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang, Engkau Rabb yang lemah dan Engkaulah Tuhanku, kata Rasulullah SAW. Lalu apa kata baginda Rasul? Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau pada musuh yang Engkau beri kuasa untuk menguasai urusanku? Ini apa yang diinginkan oleh Rasul? Satu, ini penekanannya, selama Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli ya. Jadi menginginkan keridhaan Allah luar biasa. Selama Allah tidak murka kepadaku, aku tidak akan pernah peduli itu. Namun limpahan kasih sayangmu lebih lapang untukku ya, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah betapa dari doa ini memperlihatkan betul kelembutan hati baginda Rasulullah SAW, sekaligus keteguhan hati beliau bahwa risalah ini memang penuh konsekuensi, penuh ujian. Nah, dia hadapi ujian demi ujian itu, meskipun disakiti, meskipun dicaci maki, dianggapnya sebagai orang gila gitu kan, dianggap sebagai tukang sihir, tapi beliau nggak bergeming ya. Ya, kalau sekarang ini mungkin dibully ya, anak muda itu dibully ya. Nah, tapi tetap saja beliau melakukan tugas-tugas dakwahnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang ketiga yang mungkin saya perlu juga ungkapkan, bahwasanya dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya dalam sholat malamnya ya sering beliau menangis. Yang ditangisi itu bukan keluarganya ya, bukan istri dan anaknya, tetapi yang dipikirkan sepanjang malam dalam doanya adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Kalau kita berdoa dalam sholat tahajud kita, siapa yang kita doakan, Mbak? Mungkin diri kita sendiri ya istri, anak kita, tapi ya mungkin sedikit mendoakan orang-orang lain. Nah, maka inilah bagaimana sayangnya Rasul justru yang begitu diingat, ini adalah umatnya ya. Itulah kehidupan bagaimana sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat di dunia ini memperjuangkan kita ini agar kita selamat gitu ya. Bahkan ini bukan hanya di dunia saja. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa ketika nanti pada yaumul mahsyar, manusia itu sibuk mencari pertolongan di hari kiamat nanti, bahkan datang kepada para nabi yang lain ya, rasul-rasul yang terdahulu mengatakan nafsi-nafsi, udah kita urusin masing-masing saja. Sampai akhirnya mereka datang pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ummati, ummati ya. Yang dipikirkan juga adalah kita, umatku, umatku, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ingin sekali tadi umatnya itu selamat ya, di hari yang paling sulit, yaumul qiyamah, yaumul mahsyar ya. Nah, oleh karena itulah dengan berbagai kejadian itu tentu kita ya sebagai umatnya kira-kira layak nggak kalau kita bersyukur dan berterima kasih? Layak nggak, Pak? Sangat layak ya. Bahkan kita harusnya tadi, kita juga sesungguhnya punya kewajiban kita terhadap baginda Rasul, hanya tadi kadang-kadang kita melupakannya. Nah, inilah yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan pagi hari ini,
bahwa kita sebagai umatnya punya kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, di antaranya adalah yang pertama al-imanu bihi. Kita harus wajib beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang kuat. Bahwa memang betul walaupun ada jarak antara kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita enggak bergeming dalam keimanan kita. Kuat keimanan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya yang kita pegang begitu jelas. Pada surah Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ya. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, jadi kita kuatkan. Jadi kalau hari ini ada orang yang datang pada Bapak Ibu sekalian dan mengaku sebagai nabi, kira-kira percaya nggak? Harusnya kalau kita beriman kuat pada baginda Nabi, nggak dipercaya, ya ditolak aja. Kenapa? Karena Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukti keimanan kita adalah begitu. Kita harus kuatkan, kokohkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, meskipun tadi berabad jarak antara kita dengan baginda Rasul 15 abad Hijriah, ya, tentu bukan sesuatu yang kemudian patut kita sesali. Waduh, saya nggak hidup pada zaman Rasul, saya nggak berjumpa dengan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita menyesali. Tidak, ya. Ada hal yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Berbahagialah orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Melihat sosok baginda Rasul dan kemudian dia beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagia. Tapi apa kata baginda Rasul berikutnya? Wa tuba thumma tuba thumma tuba. Dan berbahagialah, 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 bahkan sampai diulang-ulang. Ya. Siapa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah? Liman amanabi, bagi orang-orang yang beriman kepadaku walaupun dia tidak melihatku, ya, walam yaroni, ya. Dia tetap beriman, kokoh dalam keimanan meskipun nggak menyaksikan secara langsung sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, mudah-mudahan itulah termasuk di antara kita semua, ya. Kita nggak pernah melihat sosok baginda Rasul secara langsung, tetapi ketika keimanan kita tetap kuat, yakin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak goyah sekalipun, ya, kita ikuti risalahnya, maka itu termasuk kita yang dianggap oleh baginda Rasulullah berbahagialah, 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 sampai diulang-ulang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini yang pertama, al-imanu bihi, beriman pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita yang pertama. Ada yang kewajiban yang kedua, yaitu mahabbatuhu, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahkan kita harusnya menempatkan prioritas cinta kita pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi daripada prioritas cinta kita kepada orang tua kita sendiri, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh manusia yang lainnya. Ya. Nah, kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sebelum kalian
lebih mencintai Rasul daripada orang tuanya, daripada anaknya maupun orang-orang manusia yang lainnya, ya. Itu parameternya tentu ya berat, ya. Dan ini tantangan bagi kita semua, ya. Makanya kita terus berikhtiar, berusaha untuk terus mewujudkan cinta kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu diantara bukti cinta itu kan perlu bukti katanya. Ya, diantara buktinya kalau ada kalimat bijak dari Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, ya, maka dia akan banyak-banyak mengingatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 juga berbikir. Allah berfirman, ini sering dibaca oleh para khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat aja bersalawat pada baginda Rasul. Lalu Allah perintahkan pada kita, wahai orang beriman, bersalawatlah pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan padanya. Ya. Nah, jadi itu kita diminta untuk bagian dari kecintaan itu tadi diantaranya adalah banyak mengingatnya, tentu dengan membaca apa? Sholawat. Ya, yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, baca juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai bentuk penghormatan, ya. Atau sholawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca di akhir tasyahud kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pakai Sayyidina, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyak-banyak kita membaca di luar sholat, dalam berbagai kesempatan, sebagai bagian dari zikir kita, sebagai bagian dari kita tadi rasa syukur yang kita ungkapkan pada Allah dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah saja membaca salawat, apalagi kita diminta tadi bagian ketaatan kita pada Allah, dan kita banyak-banyak membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya kewajiban kita yang kedua, mahabbatuhu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang ketiga, yaitu kewajiban kita pada baginda Rasul adalah meneladani, ya, akhlak kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya yang tadi saya ungkapkan di awal begitu jelas pada surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah memang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teladan bagi kita. Manusia itu perlu sosok, figur siapa yang akan diteladani, dan itu Allah berikan contoh keteladanan yang sempurna, itulah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengakui itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini memang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, ya. Sehingga manusia itu betul-betul ketika mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi memiliki akhlak yang sempurna. Karena itu ya kewajiban kita tentu meneladani ya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik secara pribadi kita ikuti akhlak beliau secara pribadi, ya, atau dalam kaitan kehidupan berkeluarga, ya. Banyak juga
ya hadis yang menceritakan bagaimana suasana kehidupan berkeluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau pada saat juga bermasyarakat, memimpin, bernegara dan sebagainya. Itu akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tingginya, tinggal ya tugas kita mau atau tidak untuk meneladani kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang terakhir, tentu kewajiban kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah menyampaikan risalahnya, ya. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, risalah Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul kemudian terus regenerasi pada para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Nah, maka tugas kita juga terus menyampaikan sehingga risalah ini akan juga sampai kepada semakin banyak orang, ya, bahkan regenerasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka betul-betul juga walaupun jauh jarak antara kita dengan baginda Rasul, anak-anak kita dengan baginda Rasul semakin jauh, tetapi keimanannya tetap kuat, upaya untuk meneladaninya tetap semangat. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW juga bersabda mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayah. Tidak harus menjadi sempurna, kita harus menjadi doktor dalam bidang akidah, ya, dalam bidang syariah, tapi apa yang kita memang yakini, tahu satu ayat dari guru kita, dari ustadz kita, ya, sampaikan itu pada yang lain agar itu satu ayat pun bisa membawa manfaat dan bisa juga membawa, ya, pengingat bagi orang-orang lain yang kita ajak, kita sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis yang didakwahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang harus kita ingat kembali, ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan pada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi, Dek? Ya, mengimaninya, ya, beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, meneladaninya. Yang keempat, menyebarkan risalahnya. Dengan itulah insya Allah Islam akan juga semakin tersebar dan akhlak kita juga semakin baik, makin terpuji karena mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kalau ada hal-hal yang kurang tepat, ada kesalahan, kekhilafan, itu dari saya semata, ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya secara pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.